Selamat pagi teman-teman Kicomania. Pagi hari ini di belakang saya ini adalah murai batu pastol, masih dorong ekor. Jadi dalam video kali ini saya coba membagikan tips bagaimana merawat burung ini. Jadi banyak sekali pertanyaan, Om Sis dimandikan boleh, caranya bagaimana? Om Sis dijemur boleh apa enggak? Caranya bagaimana? Dan baiknya bagaimana? Oke, kita lanjut aja melihat burung tersebut. Om Sis, murai batu saya posisinya lagi mabung. Apakah boleh diginiin? Diginiin dalam arti dijemur, timbun, dan lain sebagainya. Dan ada lagi, Om Sis, murai batu saya masih dorong ekor, bolehkah saya jemur kayak gitu? Oke, mungkin ada beberapa ya yang membuat konten seperti ini. Saya juga mungkin pernah. Kali ini akan saya tambahi konten merawat murai batu posisi mabung atau dorong ekor. Oke, sebelum saya lanjut untuk membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen jaga-jaga cari obat burung racikan dari saya, di deskripsi ada nomornya admin. Dan mungkin teman-teman ada yang pengen cari bibit anggur impor seperti ini segala jenis. Ini punya saya mulai buah. Teman-teman di deskripsi ada nomornya admin ya, buat hiburan. Haha, sorry iklan sebentar. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi ini saya bagikan perawatan dari saya. Mungkin teman-teman kalau ada kekurangannya nanti bisa ditambah lagi ya, karena banyak sekali cara merawat murai batu, mulai dari A sampai Z lah, intinya kayak gitu. Masing-masing orang beda. Oke, langsung saja yang pertama, burung di depan ini masih dorong ekor karena ini usianya sekitar 6 bulanan teman-teman. Jadi ketika saya dapat itu burung ini masih ada trotolnya. Oke, yang pertama burung ini masih dorong ekor. Yang pertama perawatan saya di sini, yang pertama untuk pola makan, EF-nya tetap. Kalau di sini sering sekali saya gunakan fur leopard ya. Mungkin teman-teman ada yang kemarin tanya, Om Sis bahas dong fur leopard, kekurangan kelebihannya kayak gitu. Nah, ini mungkin saya bahas sedikit aja ya. Fur leopard itu mudah dicerna dan efeknya itu karena mudah dicerna ya. Kadang-kadang kotorannya itu sedikit encer itu aja. Cuman saya suka sekali karena di musim kayak gini burung-burung supaya pencernaannya bagus, terjaga ya, saya gunakan fur yang mudah dicerna gitu aja ya. Yang pertama itu. Yang kedua, jaga kebersihan kandang seperti biasa. Ini kalau ini ya mungkin sekitar 2 hari ya nggak dibersihkan karena kesibukan ya. Jadi mungkin 3 hari kayak gitu, tergantung sih. Kalau kotorannya kering seperti ini nggak terlalu ngefek ya, tapi kalau banyak basahnya itu bisa membuat burung, biasanya uapnya itu membuat burung sakit di mata kayak gitu. Ya, makanya kebersihan. Nah, untuk membersihkan bagaimana? Jadi ada banyak cara untuk membersihkan kotoran. Tapi kalau saya terhadap murai batu mabung ya langsung aja copot karpetnya, dibersihkan, dikembalikan, udah kayak gitu. Bebarengan dengan kita ngasih makan. Terus ya airnya ya kalau udah keruh ya diganti ya 2 hari sekali, kurang lebih seperti itu. Karena apa? Banyak sekali murai batu dorong ekor. Kalau teman-teman saya awasi itu murai batu dorong ekor atau mabung ya, itu seperti burung yang nggak ada istilahnya, nggak ada nilainya, diburukkan aja dan malas untuk merawat. Yaitu kadang-kadang malas untuk menggantikan air. Itu efeknya bisa membuat burung serak setelah mabung ya, itu tadi teman-teman. Karena apa? Airnya kadang-kadang buat mandi, kadang-kadang buat kena kotoran atau kena lendir-lendir dan lain sebagainya. Akhirnya ya diminum ya bikin serak lah, kurang lebihnya seperti itu untuk perawatan. Terus kita kembali lagi pada burung mabung atau dorong ekor, bolehkah dijemur kayak gitu? Nah, seperti teman-teman lihat, burung ini posisinya semi gesit ya. Saya suka seperti ini karena biasanya jarang sekali ngelowo atau kejinakan kayak gitu. Nah, perawatannya yaitu tadi teman-teman, ketika kita proses membersihkan, kasih makan,
dan kita berinteraksi, biasanya saya kurangi. Jadi cukup dikasih makan aja, dibersihkan, lalu dikembalikan supaya burung tidak kejinakan kayak gini. Nah ini nanti kalau udah kita rawat ya pas jadinya, karena ini cuma dibiarkan aja, jaga kesehatan dan kebersihan aja, dia semi seperti ini. Walaupun ini tangkaran ya, jadi pas nanti jadinya. Kalau dia birahi ya udah pas nanti settingannya, biasanya seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi tentang penjemuran kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu selama burung ini saya video sering loncat ya, kayak gitu ya tadi ya teman-teman. Nah, untuk penjemuran sendiri manfaatnya bagus sekali buat vitamin D, bahkan untuk kesehatan burung kayak gitu. Tetapi untuk burung yang dorong ekor atau burung yang mabung teman-teman, kalau dijemur kalau salah itu nanti bisa membuat burung tersebut gagal mabung atau dorong ekornya terhenti. Kok kalau salah yang benar itu bagaimana kayak gitu. Nah, kalau misalkan dorong ekor kayak gini, ini musimnya benar di sini udah nggak hujan ya, tetapi masih ada musim-musim dingin kayak gitu. Saya untuk mengantisipasi burung tersebut supaya nggak ngembang, teman-teman lihat ini nggak ada ngembangnya sama sekali ya. Ini EF-nya saya kasih banyak berupa kebiasaannya jangkrik sama ulat kalau di sini teman-teman. Jadi hariannya itu kita kasih jangkrik, tapi kalau jangkrik telat digantikan ulat. Kalau posisi burung normal mungkin dia cuma dikasih 5 ekor jangkrik, tapi kalau posisi seperti ini mungkin bisa 6 bahkan 7. Nah itu makanya sebabnya burung tersebut nggak ada ngembangnya itu teman-teman. Nah kalau udah nggak ngembang, nggak perlu untuk dijemur menurut saya kayak gitu, karena burungnya masih fit ya. Beda lagi kalau EF-nya kurang, dia ngembang-ngembang. Tetapi untuk penjemuran kalau ditanya boleh apa enggak om kayak gitu, ya boleh sih, siapa yang larang kan, burungnya masing-masing. Cuman kalau misalkan dia nggak perlu, itu saya fokus pada dorong ekornya. Karena apa? Ketika kita jemur biasanya dia itu loncat-loncat. Ini aja nggak saya jemur, ketika saya dekati dia loncat-loncat. Nah loncat-loncatnya ini ketika burung panik, ini bisa menghambat pertumbuhan ekornya kayak gitu. Kecuali burung mainan ya, burung mainan ada sebagian kecil pemain ekornya 20 wah kepanjangan, jadi udah 18 dijemur, itu sering saya lihat seperti itu. Cuman untuk penjemurannya tidak terlalu lama ya kayak gitu, tidak terlalu lama. Karena apa? Kalau lama ya keindahannya, jadi bulunya itu cepat kusam. Kalau bulu baru masih merbung, masih dokor, dijemur lama itu efeknya bisa kusam, bisa melintir-melintir kayak gitu teman-teman. Yang pertama itu tentang penjemuran, jadi seperlunya aja. Jadi kalau udah saya buat video kayak gini biasanya langsung kerobong lagi nih teman-teman, buat praktek aja. Terus pemandian. Nah pemandian kemarin ada yang bilang Om Sis, kata Om Sis bagus di keramba ya. Iya itu tergantungnya kita masing-masing teman-teman, kebiasaan burung. Jadi banyak juga yang dicepuk, juga ada yang prestasi kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya suka di keramba. Nah di sini timbul permasalahan. Jadi di mana burung pastol jarang di keramba atau ketika trotol tidak pernah di keramba, itu masuknya keramba sulit. Nah ketika masih dorong ekor, masih mabung, kita oyak, kita paksa masukkan ke keramba. Nah apa yang terjadi? Burungnya otomatis stres. Kalau dia loncat-loncat terus stres, akhirnya mabung atau dorong ekor terhambat lagi. Nah itu kenapa saya anjurkan ya biarkan aja, mandi dicepuk nggak apa-apa kayak gitu. Jadi bagaimana solusinya supaya dia tetap bersih? Bagaimana ya, kita kasih cepuk yang besar, biasanya dia mandi-mandi, kalau udah mandi udah dibersihkan, kembalikan lagi kayak gitu. Tapi kalau di sini ya jarang sekali kita kasih cepuk yang besar ya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ya seperti itu, biar mengurangi risikonya. Jadi ketika kita ganti air biasanya burung tersebut ya langsung mandi. Kalau kelihatan mandi ya kita biarkan, nanti tinggal ganti airnya aja. Untuk air bekas mandi tolong ya usahakan dibersihkan atau diganti kayak gitu, supaya burungnya juga nggak minum kotorannya. Nah di sini sampai 2 tahap penjemuran dan pemandian. Ada juga yang tanya duluan dijemur apa dimandikan kayak gitu. Sebetulnya teman-teman kalau kita tahu kondisi itu nggak begitu pengaruh. Jadi dimana ketika burung mau dijemur, kalau misalkan burung baru mandi mau dijemur, jangan posisi basah itu langsung dikelantang diterik matahari. Nah
Kenapa? Yaitu tadi teman-teman, ada yang kasus terkecil itu bulunya itu bisa kusam atau rusak kayak gitu. Posisi masih ada airnya, masih basah, dijemur kayak gitu. Dan posisi terburuknya, burung kadang-kadang dari air terus kita jemur ke kelantang bisa ngedrop juga. Ya bagusnya ya diembunkan, diangin-anginkan dulu. Begitu juga sebaliknya. Jadi pernah tuh saya lakukan dulu ya, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Ini teman saya kesini, setelah dijemur lama, dimandikan burungnya, disemproti. Ternyata dia nyeteter bahkan langsung mati ya. Itu kacer kalau dulu. Ya itu tadi teman-teman, yang penting kita kasih jarak, diangin-anginkan kayak gitu. Itu tadi tentang penjemuran atau pemandian. Jadi menurut saya sih kalau nggak perlu sekali ya nggak usah. Tapi kembali lagi pada masing-masing ya kitanya. Terus yang selanjutnya pengumbaran. Nah pengumbaran apalagi ya, pengumbaran kalau udah maksimal baru saya umbar kayak gitu. Tetapi di burung yang udah semi kayak gini biasanya pengumbaran tidak membutuhkan waktu lama ya, karena dia udah gesit licah seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu hobi.